Kisah akan berfokus pada seorang petinju terkenal bernama James Braddock, seorang juara tinju kelas berat dunia dari tahun 1935 sampai 1937. Malam itu tepat di gelanggang Madison Square, James pun berhasil mengalahkan lawannya dalam ronde kedua, sehingga dirinya dan sang manajer yang bernama Joe, ini orangnya, nampak sangat bahagia dengan hasil pertandingan malam ini. Just give him a few, leave him one. You want to sign my name for me? You're getting stronger with every fight. I've been seeing. Dalam perjalanan pulang mereka berdua pun membagikan hasil yang didapatkannya malam itu, dan jangan heran jika dalam setiap pekerjaan dan hobi selalu ada uang di situ, pasti ujung-ujungnya uang apapun profesinya, termasuk saya, AdSense. Cuau! Berkat kemenangan dan uang yang diterimanya malam ini, sang istri pun nampak sangat senang karena bisa kembali top up Shopee Pay termasuk memenuhi semua kebutuhannya dan anak-anak. 4 tahun kemudian, selama 4 tahun berlalu, selama itu pula Amerika tengah mengalami depresi nasional, yakni sebuah peristiwa besar saat menurunnya tingkat ekonomi yang terjadi secara drastis dan edan sekali. Semua pengangguran, hampir semua orang mengalami kemiskinan dan kehilangan pekerjaan, tidak terkecuali James yang sekarang tinggal di sebuah kos-kosan murah, sehingga untuk makan saja dia harus mengirit. Bahkan dirinya rela tidak makan hanya agar anak bungsunya bisa makan lebih banyak. Jimmy. Subuh sekali di saat orang lain masih ngacai, James pun segera berangkat keluar rumah untuk mencari apapun yang dapat menghasilkan uang, di mana dia pergi ke sebuah pelabuhan yang di situ sering dibuka lowongan pekerjaan dadakan untuk jadi buruh angkut barang-barang yang turun dari kapal, dan sayangnya hari itu James tidak terpilih. James pun pulang tak membawa apa-apa kecuali keringat dan masuk angin, di mana saat sampai di rumah dia langsung dikejutkan oleh sang istri yang mengatakan bahwa anak sulungnya sudah berani mencuri sosis dari sebuah toko makanan. Okay, pick it up. Let's go. James pun mengajak sang anak ke toko tersebut untuk mengembalikan sosisnya dan memberitahu anaknya bahwa kemiskinan bukanlah alasan untuk mencuri, kelaparan bukan alasan untuk kehilangan akal sehat kecuali rese dikit. Lihat orang-orang berdasi di high table, walaupun mereka sudah berkecukupan dan perut kenyang, tetap menjalankan tugas negara tanpa mencuri apapun dari rakyatnya. Contoh itu. Cuau, cuau. Suatu hari James pun mendapat sebuah kesempatan untuk bertanding berkat Joe manajernya yang selalu setia dan masih mau kontak-kontak dengannya, di mana malam ini Joe harus bertanding dengan seorang petinju kecamatan dengan hadiah yang ya lumayan cukup lah untuk buat rokok dan jajan mah pun kalau dia itu menang. Tapi masalahnya James ternyata masih belum sembuh total dari cedera pergelangan tangannya akibat pertandingan di tahun-tahun lalu. Dan benar saja, pertandingan pun berlangsung alot dan membosankan, di mana James dan lawannya pun sering sekali berpelukan tanpa menampilkan adrenalin yang sesungguhnya. Bahkan cedera yang James alami pun harus bertambah parah saat dirinya tak sengaja memukul bebatok kepala dari lawannya. Alhasil, pertandingan pun dihentikan secara tidak hormat oleh wasit disebabkan oleh karena pertandingan yang berlangsung monoton yang malah membuat para penonton menjadi emosi melihatnya. Sang promotor tinju yang menaungi semua laga tinju di sana pun akhirnya mencabut izin bertanding James oleh karena dia dianggap sudah tidak layak bertanding dan hanya akan mempermalukan laga tinju saja. Broke my hand. Okay? It's legit. Don't see me crying about it. Go home. I can still fight. Go home to me and the kids, Jim. What?
A broken hand from Mount Vernon? Dan kali ini selain tidak membawa uang sepeser pun dan selain membawa keringat dan masuk angin, James pun hanya membawa tangannya yang sudah cedera, di mana hal itu membuat sang istri miris dan meminta izin kepada James agar menitipkan anak-anak saja ke rumah adiknya, karena dengan kondisi tangan James yang seperti itu jelas tidak memungkinkan untuk mendapatkan pekerjaan dan menghasilkan uang untuk menghidupi anak-anaknya. Jimmy, you can't work. May, I can still work. Jimmy, you can't work. Your hand's broken. Karena masih punya harga diri sebagai kepala rumah tangga, James pun tetap akan mempertahankan mereka bagaimanapun caranya. Lantas dia menutupi luka memar di tangannya menggunakan semir sepatu agar dirinya tetap bisa mendapat pekerjaan. I'm sorry. Esoknya James pun kembali ke pelabuhan dan kali ini berhasil terpilih untuk menjadi buruh angkut. Di situ ada seorang pria bernama Samsul. Ini orangnya dengan baik hati mau menutupi cedera tangan yang dialaminya dari sang mandor, dan sejak saat itu mereka berdua menjadi sahabat. Appreciate it. Di sisi lain, sang istri pun terkejut saat ada petugas PLN yang mencabut listrik di rumahnya akibat menunggak pembayaran selama berbulan-bulan, sehingga rumah mereka pun menjadi gelap gulita dan jelas itu membuat sang istri menjadi tidak tega kepada anak-anak. Lantas dia pun nekat menitipkan anak-anak ke rumah saudarinya tanpa persetujuan dari James yang jelas itu membuat dia sangat marah. I promised him with all of my heart I would never, ever send him away. Jim, you didn't see. You weren't here. I'm sorry. Dengan upah yang didapatkannya sebagai buruh pelabuhan, jelas tak akan cukup untuk membayar biaya listrik. Lantas James pun pergi ke posko peminjaman uang darurat yang setelah uangnya diterima, ternyata itu sangat sedikit dan belum cukup untuk bisa mengembalikan anak-anak pulang ke rumah. Tak punya pilihan lain, meski malu, James pun nekat pergi ke Madison Square di tempatnya para promotor tinju dan para petinggi laga tinju berkumpul. Dengan penuh kesedihan dan sebenarnya malu sekali, di situ James menceritakan kondisinya yang melarat dan meminta sedikit bantuan dari mereka semua untuk bisa membayar listrik dan membuat anak-anaknya pulang ke rumah. Good luck. Kebetulan di situ juga ada Joy yang merupakan bagian dari serikat atau komisi tinju di Madison Square. James pun meminta maaf kepada Joe karena telah mempermalukan Joe di kalangan sahabat-sahabatnya yang notabene si James ini kan adalah petarungnya si Joe atau dibawa dan dipromosikan oleh si Joe ini. Meski begitu, Joe yang baik hati pun mengatakan untuk jangan meminta maaf dan langsung memberikan sisa kekurangannya untuk membayar listrik. Singkat cerita, Joe pun tiba-tiba datang menemui James untuk memberitahunya sebuah kabar baik, yaitu ada suatu pertandingan yang satu pemainnya cedera, sehingga Joe mempromosikan James untuk menggantikan petinju tersebut, dan hadiah yang akan diterima juga lumayan besar, yakni sekitar $250 atau sekitar 3 juta rupiah lebih lah, yang saat itu jumlahnya sangat besar sekali. Come here. Dengan cedera tangan yang sudah perlahan pulih, James pun memiliki cobaan lain saat perutnya tiba-tiba keroncongan karena memang belum makan apapun satu harian ini. Lantas Joe pun segera mengambil sop ceker dari dapur belakang agar James bisa memiliki sedikit tenaga untuk pertandingan malam ini. Saatnya pertandingan dimulai,
Kita akan melihat James cukup kesulitan memukul lawan oleh karena masih ragu menggunakan tangan kanannya, yang alhasil hanya tangan kirinya lah yang dia gunakan, yang itu pun membuat tubuhnya menjadi tidak stabil. Ketika tersungkur, hanya Joel yang terus memberinya semangat untuk James yang sudah dianggapnya sahabat. Lantas James pun bangkit dan berhasil memukul lawan walaupun hanya satu kali, yang mana dari situ sang lawan pun menjadi emosi dan tak terkendali, sehingga James mampu dengan mudah mengendalikan permainan yang akhirnya meng-KO lawannya menggunakan tangan kirinya. Dan kali ini James pun pulang dengan membawa kebahagiaan yang akhirnya bisa membuat anak istrinya kenyang. Lantas esok harinya James kembali ke pelabuhan untuk bekerja, di mana sang mandor baru mengetahui bahwa itu adalah James Braddock, pun heran kok dia masih mau kerja di sana. Ternyata hadiah $250 itu sudah dipotong oleh pajak dan admin pertandingan, termasuk melunasi hutang James sendiri ke perorangan, apalagi itu cuma pertandingan satu kali yang memang tidak direncanakan, sehingga James mau tidak mau harus tetap bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Like 123. We owe 118. Left him with $5. Samsul yang mendengar pertandingan semalam dari radio pun akhirnya baru sadar bahwa orang yang selama ini menjadi partner kerjanya adalah seorang mantan legenda tinju, James Braddock. Dan itu cukup membuatnya bangga. You were gonna win, you could have told me. If I knew I was gonna win, I would have bet on myself. Singkat cerita, ketika sang istri baru pulang dari pasar, dia pun melihat ada Joe di seberang jalan. Lantas James pun langsung memberikan uang pemberian dari Joe sebagai ganti agar dirinya bisa fokus latihan, karena ternyata komisi tinju mengizinkan James untuk bertanding kembali, dan James berharap jika ini akan mengembalikan hidup mereka yang dulu. Dan bukannya tidak berterima kasih, tetapi sang istri yang khawatir dengan cedera James pun langsung mendatangi kediaman Joe untuk melarangnya agar jangan membobotohi James agar bertanding lagi, karena dia terlalu takut jika tangan James malah bertambah parah yang justru tidak akan bisa membuatnya bekerja di pelabuhan. Guess you better come in. Dengan cungur berkahnya, Joe pun mengaku telah menjual beberapa barang miliknya termasuk perabotan yang ada di dalam rumahnya, karena dia sendiri yakin dan percaya bahwa James bisa bangkit dan akan kembali menjadi James Murdoch yang dulu lagi. Braddock Murdoch lagi. Dan apa mau dikata, jika itu yang terbaik untuk James, maka dia pun akan pasrah dan mendukung penuh keputusan suaminya tersebut. Sejak hari itu James pun semakin giat berlatih dan membentuk kembali stamina yang dulu pernah ada dalam dirinya, di mana pertandingan demi pertandingan pun berhasil dimenangkan dengan mudah oleh James, sampai ada satu pertandingan dengan petinju muda. Di situ James terbogem berkali-kali sampai pelipisnya berdarah. Sebagai sahabat sekaligus manajer, Joe yang cerdas melakukan sebuah trik jenius untuk meruntuhkan mental lawannya, yakni dengan tidak memberikan kursi kepada James dan membuatnya tetap berdiri seolah pukulan dari lawannya tidak ada apa-apanya. Trik itu pun cukup berhasil membuat lawan heran, kenapa James kok masih bisa kuat berdiri setelah mendapat beberapa pukulan telak dari aku. Lantas ronde pun dilanjutkan kembali, yang kali ini James benar-benar terkena bogeman serius yang membuat pelindung giginya terlepas. Dikira akan kelayangan, saat itu James langsung teringat dengan penderitaan keluarganya di rumah yang tidak bisa makan 3 kali sehari sampai harus mati listrik gara-gara tidak bisa membayar tagihan. Lantas dia pun menguatkan diri sendiri dengan berkata dalam hati, "Ya Allah, berikanlah aku kekuatan agar tidak pusing." Lantas James pun dengan santai mengambil kembali pelindung giginya, yang mana hal itu semakin membuat mental lawannya menjadi lemah karena dibuat bingung, kok ini orang kuat sekali.
mati. Dan apa hasilnya? James pun dengan leluasa bisa menyerang petinju muda tersebut walaupun harus menghabiskan sampai 15 ronde, tetapi akhirnya dia berhasil menjadi juara di pertandingan tersebut. Dengan cepat kabar itu pun menjadi berita utama di Amerika, yang mana kemenangan James tersebut ternyata membuatnya menjadi calon lawan baru bagi seorang juara dunia kelas berat bernama Max Baer, seorang petinju mematikan yang sudah menewaskan 2 orang petinju profesional dalam sepanjang karirnya. Dalam sebuah sesi wawancara, seorang jurnalis pun bertanya kepada istri James tentang pendapatnya mengenai Max Baer yang akan menjadi lawannya di pertandingan selanjutnya, di mana sang istri pun langsung dibuat terkejut saat mengetahui bahwa lawan James selanjutnya adalah seorang mesin pembunuh di dalam ring. Sang promotor pun memanggil James dan Joe ke kantornya untuk bertanya mengenai kesiapan mereka melawan Max Baer yang digadang-gadang sangat brutal dan kuat, di mana si promotor sendiri tidak ingin bertanggung jawab jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan yang terjadi kepada James. You will know exactly what you're up against. Bapak promotor pun menunjukkan rekaman pertandingan Max Baer dengan salah satu lawannya yang meninggal, di mana dengan tubuh tinggi besarnya, Max pun setekar-kebak memukul lawannya sampai terjatuh, di mana hal itu membuat Joe nampak sangat khawatir dengan mental James yang akan runtuh, sehingga dia meminta bapak promotor untuk menghentikan rekaman tersebut. Namun apa tanggapan James? Dia pun justru meminta pak promotor untuk mengulangi rekaman videonya dari awal, lantas dia memperhatikan di bagian mana dia memukul dan seperti apa teknik pergerakannya, yang mana James sedikit pun tidak mundur karena baginya penderitaan yang dialami selama masa depresi ini lebih menakutkan daripada hanya seorang pria seperti Max Baer ini. Suatu malam saat pak promotor mengundang mereka untuk makan malam, terlihat seorang waiter akan mengambil stik milik James dan istrinya. Namun mereka berdua mengatakan untuk jangan dulu diambil ya, karena ini belum selesai. Yang padahal stik tersebut sengaja mereka sisakan untuk dibawa pulang ke anak-anak mereka. Sungguh terharu. Tak diduga Max Baer ternyata juga diundang ke sana dengan memberikan mereka sebotol champagne kosong sebagai bentuk penghinaan kepada James dan Joe, di mana James yang memiliki pribadi sabar pun justru mendatanginya dengan sopan dan santun dan menyampaikan terima kasih atas pemberiannya tersebut. Dengan haharewosan, Max pun mengancam James agar membatalkan pertandingan tersebut karena dianggap itu hanya sia-sia saja. Mengingat usia James yang sudah tidak muda lagi, Max pun yakin bisa dengan mudah mengalahkannya dan bahkan bisa membunuhnya dalam hanya 1 ronde saja. I'm asking you sincerely not to take this fight. Saat akan pulang, Max kembali berulah kepada istrinya James dengan mengatakan, "Hei Nyonya, kau terlalu cantik untuk menjadi seorang janda. Lebih baik jangan izinkan suamimu untuk bertanding." Hal itu justru membuat Joe yang emosi, lantas istri James pun menyiram wajah Max dengan segelas es teh manis. Yeah. Ain't she something? Hal itu pun terbawa sampai ke rumah, di mana sang istri yang khawatir dengan keselamatan James pun meminta suaminya untuk tak usah bertarung saja karena dia terlalu takut jika James benar-benar terbunuh oleh si Max Baer tersebut. Namun James yang optimis dengan perjuangannya pun meminta agar sang istri bersabar dan cukup berdoa saja, karena setelah semua yang telah mereka lewati, James tidak akan pernah menyia-nyiakan kesempatan kedua ini. Dan Anda akan terkejut saat mengetahui bahwa perjuangan bangkitnya James Braddock menjadi berita paling depan dalam harian koran di Amerika Serikat dan menjadi inspirasi bagi banyak orang, di mana mereka semua menjuluki James dengan sebutan Cinderella Man atau Cinderella laki-laki berkat kesabaran dan perjuangannya bangkit dari keterpurukan. They'll take the James fighting for them.
Saat akan naik ring, ribuan pasang mata penonton pun langsung tertuju kepada James dengan penuh kesunyian tanpa ada satupun orang yang teriak. Di mana saat James sudah naik dan bersiap, barulah mereka bersorak-sorai memberikan semangat kepada Cinderella Man, sang petinju yang berhasil bangkit dari keterpurukan. Tiba saatnya pertarungan, Max pun terlihat begitu hagrong atau sangat berambisi untuk secepatnya menghajar James karena dalam dirinya sudah dipenuhi kebencian dan haus akan pujian atas titel juara dunia tersebut. Saatnya pertarungan dimulai, terlihat wajah cengos Max yang mempermainkan ronde awal sambil mengejek dengan mengatakan kata-kata yang tidak pantas terhadap istrinya si James, di mana hal itu tidak sedikit pun mengganggu pikiran atau fokusnya James dan tetap konsentrasi pada jalannya pertandingan tersebut. Take it easy, pal. I'll let it go a couple of rounds. How's our wife ears, huh? Right! Just body! Ronde demi ronde seolah didominasi terus oleh James yang pada kenyataannya Max hanya sedang memainkan sebuah taktik agar membuat James kelelahan. Hingga saatnya dia serius, Max pun langsung menyerenteng sambil memukul James dengan penuh tenaga dan emosi, di mana hal itu jelas membuat James akhirnya kewalahan karena kehabisan tenaga sampai-sampai membuat hidungnya langsung berdarah saat itu juga. Dari situ James pun terus-menerus dihajar habis-habisan, di mana orang-orang termasuk istri James yang mendengarkan dari siaran radio pun langsung dibuat lemas dan putus asa, tapi tidak dengan James yang masih terus bertahan meskipun wajahnya sudah babak belur dan nampak sudah tidak bertenaga. But now we head into the championship rounds, folks. Pada satu titik, akhirnya James berhasil membalas serangan dari Max, di mana Max yang dibuat terdesak pun nekat berbuat tidak sportif dengan memukul bagian kantong menyanyi si James, sehingga Joe pun naik ke atas ring dan protes kepada wasit dan para juri. One more round to go, folks. Pada ronde terakhir ini, mereka pun bertarung secara serius, di mana Max akhirnya mengeluarkan jurus andalannya yakni pukulan telak yang membuat James kelayangan, di mana pada titik tersebut James teringat dengan rekaman video saat lawannya Max terbunuh yang situasinya hampir sama seperti dengan posisi yang dialami oleh si James sekarang. Tak ingin mengalami nasib yang sama, James pun dengan cepat menghindar kemudian menyerang Max pada bagian tulang rusuknya, dilanjutkan dengan saling pukul satu sama lain sampai akhirnya wasit mengumumkan bahwa ronde sudah habis dan pertarungan pun berakhir. Dan inilah yang ditunggu-tunggu, yakni hasil akhir yang sedang dihitung oleh para juri, di mana host mengatakan bahwa keputusan sudah bulat dan tidak bisa diganggu-gugat, yakni sudah pasti pemenang dan juara dunia baru jatuh kepada James Braddock. Dan dengan penuh rasa sportivitas, Max pun menghampiri James untuk memberikannya selamat atas diraihnya gelar juara dunia baru, yang mana hal itu membuktikan bahwa seorang atlet haruslah seperti mereka berdua ini, garang dalam pertandingan, bersahabat di luar arena. Jangan seperti di kita yang sudahlah. Setelah semua penderitaan dilalui, kini James bisa pulang ke rumah dengan membawa suasana baru, sekaligus membuktikan kepada sang istri dan anak-anaknya bahwa dalam kondisi apapun, hendaklah kita jangan berkecil hati, tetap semangat, stay strong, stay tune, dan happy tomorrow. Tamat ending yang cukup membagongkan.